Oke, kali ini kita akan bedah salah satu buku penting, yaitu Pasar Modal Syariah. Buku ini ya isinya benar-benar ngajak kita mikir ulang tentang uang. Cara pandangnya itu beda banget dari yang biasa kita kenal. Nah, untuk memulai, coba deh bayangin. Gimana jadinya kalau uang itu sendiri, ya uang yang kita pakai sehari-hari, ternyata nggak bisa diperjualbelikan. Ini pertanyaan yang kedengarannya simpel, tapi sebetulnya menantang banget dasar-dasar keuangan modern. Pertanyaan tadi itu ya semacam pintu gerbang yang membawa kita masuk ke, ya bisa dibilang sebuah dunia keuangan yang benar-benar berbeda. Dunia ini punya aturan main dan prinsip fundamentalnya sendiri. Jadi begini, poin kuncinya tuh ini, di dalam sistem keuangan syariah, uang itu dilihat murni sebagai alat ukur nilai, cuma alat tukar, bukan komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan untuk dapat untung. Jadi, di dasarnya bukan uang menghasilkan uang, tapi keuangan itu harus nyambung, harus terikat sama aktivitas ekonomi yang beneran ada di dunia nyata. Oke, terus gimana caranya biar sistem ini bisa jalan? Nah, ada beberapa aturan main atau prinsip inti yang jadi pembeda utamanya. Aturan pertama, dan ini yang mungkin paling sering kita dengar, adalah larangan riba. Riba itu apa? Sederhananya, bunga. Jadi, setiap imbal hasil yang sifatnya tetap dan sudah ditentukan di depan dari sebuah pinjaman, itu dilarang. Kenapa? Karena dianggap sebagai keuntungan yang gak adil dan eksploitatif. Selanjutnya, ada juga larangan terhadap garar dan maisir. Ini istilah untuk apa? Intinya, ini adalah larangan untuk transaksi yang penuh ketidakpastian yang sifatnya spekulatif banget atau bahkan ya judi. Jadi semua transaksi yang risikonya terlalu kabur atau nggak jelas itu dihindari. Nah, ini nih yang jadi semacam aturan emasnya. Semua, dan ini ditekankan ya, semua transaksi keuangan itu wajib harus terikat sama transaksi ekonomi yang real. Harus ada aset berwujud yang jadi dasarnya. Jadi bukan cuma soal angka di layar, tapi harus ada hubungannya sama hal-hal nyata, kayak perdagangan barang atau kepemilikan aset. Kalau kita lihat perbandingannya, perbedaannya itu kelihatan jelas banget. Di keuangan konvensional, fokusnya itu ke transfer resiko. Resikonya dilempar ke pihak lain. Tapi di keuangan syariah, prinsipnya itu berbagi resiko. Untung sama-sama, rugi pun ditanggung bareng-bareng. Terus yang satu basisnya bunga, yang satunya lagi harus ada aset yang mendasarinya. Ini pada akhirnya mengubah cara kita lihat uang. Bukan lagi sebagai komoditas, tapi murni sebagai alat tukar. Beda banget kan filosofinya? Nah, setelah dengar semua itu, pasti langsung kepikiran kan, gimana caranya ekonomi modern bisa jalan tanpa bunga? Maksudnya, gimana nasibnya produk-produk kayak obligasi atau asuransi? Oke, buat jawab pertanyaan itu, kita ambil satu contoh yang paling umum aja deh, obligasi. Biar kebayang gimana cara kerjanya. Kalau kita ngomongin obligasi konvensional, itu kan simple ya. Pada dasarnya, kita itu lagi ngasih pinjaman uang ke sebuah perusahaan atau pemerintah. Terus, sebagai imbalannya, kita dibayar bunga. Titik. Nah, beda cerita sama sukuk atau yang sering disebut obligasi syariah. Ini bukan pinjaman, sama sekali bukan. Sukuk itu adalah sertifikat, bukti kepemilikan kita atas sebuah aset. Jadi kita bukan ngasih pinjaman, tapi kita punya bagian dari sesuatu yang nyata. Gimana mekanismenya? Gini, pertama, para investor kumpulin uang bareng-bareng buat beli aset, misalnya sebuah gedung. Terus, gedung itu dan menghasilkan pendapatan ya kan? Misalnya dari uang sewa. Nah, pendapatan dari sewa inilah yang kemudian dibagi-bagiin ke para investor, para pemegang sukuk tadi. Jadi, kita dapat bagian dari keuntungan real aset, bukan bunga dari pinjaman. Jelas ya bedanya? Dan prinsip yang sama ini juga dipakai di produk-produk lain. Contohnya, ada takaful. Ini kayak model asuransi gotong royong, di mana anggotanya sama-sama iuran buat saling melindungi kalau ada kerugian. Ada juga mudorobah. Ini skema kemitraan bagi hasil antara investor sama pengusaha. Jadi, idenya selalu tentang berbagi risiko dan hasil. Terus pertanyaannya, kenapa ini semua jadi penting sekarang? Apa relevansinya? Nah, ternyata struktur yang unik ini punya dampak yang lumayan signifikan di panggung global. Momen pembuktiannya itu pas krisis keuangan global tahun 2008. Ingat kan? Waktu itu banyak banget produk keuangan yang super rumit dan spekulatif, yang nggak ada hubungannya sama aset real. Itu yang jadi biang keroknya. Nah, karena sistem syariah ini mengharuskan adanya aset real, dia jadi nggak punya gelembung semacam itu. Hasilnya, banyak banget pengamat yang bilang kalau sistem ini terbukti jauh lebih tangguh waktu krisis. Ketangguhan inilah yang bikin banyak orang di seluruh dunia jadi melirik. Bukan cuma dari kalangan muslim loh, tapi juga non-muslim yang memang lagi cari model investasi yang lebih etis dan, yang penting, lebih stabil.
Tapi, bukan berarti semuanya mulus-mulus aja. Industri ini juga punya tantangan internal yang serius. Seperti yang dikutip langsung dari pengantar bukunya, ada kekhawatiran soal ini. Jadi debat terbesarnya di dalam industri ini adalah soal substansi versus bentuk. Pertanyaannya, apakah sebuah produk keuangan itu benar-benar mengikuti semangat aturannya, ataukah cuma sekedar memenuhi formalitasnya aja? Dengan kata lain, ini produk beneran beda, atau jangan-jangan cuma produk konvensional yang dicap syariah biar laku. Ini tantangan yang nggak main-main. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kalau kita lihat, ekonomi global kan sering banget ya terguncang krisis gara-gara spekulasi. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah prinsip-prinsip dari keuangan syariah ini, terutama soal berbagi resiko dan keharusan adanya aset real, bisa menawarkan pelajaran berharga? Bukan cuma buat sebagian orang, tapi untuk kita semua, demi menciptakan sebuah ekonomi global yang lebih stabil. Coba kita renungkan.